Oke, terima kasih buat waktunya Mas Deka sudah hadir. Sudah hadir. Kita mau bahas apa ini, Mas Des? Loh, ini tema ini menarik loh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jessica Halawa, Salafidi. Gak ada kegiatan po, melu kirana kuliah po. Oke, terima kasih Mas Deka. Kalau kapan ya? Kalau beberapa hari yang lalu kita sudah membahas kenapa kuliah teologi gitu ya. Dan di tema ini kita akan juga membahas pentingkah kuliah teologi. Penting nggak kira-kira dijalani selama 4 tahun? Penting nggak kira-kira? Kita akan bahas dengan obrolan DEPA. Apakah itu DEPA? Penasaran Mas, DEPA itu apa ya? Apa ya? DEPA itu apa ya? Bisa dijelaskan Mas Deka, DEPA itu apa? DEPA itu singkatan dari kota asal kita masing-masing, Demak Pati. Jadi DEPA punya cerita sih. Jadi saling berbagi ya dari Demak dan dari Pati ini. Oke, masuk pembahasan pertama. Apa ini? Masuk pembahasan pertama. Pentingkah kuliah teologi ini Mas Deka ini ya? Kita akan mulainya dari semester 1 ya. Kalau kita akan runtut untuk membahas, kita akan mulai dari semester 1 ya. Penting nggak kuliah teologi itu? Ya, Mas Deka penting, bisa penting nggak penting sih. penting nggak penting? Penting nggak penting. Ya. Iya kan, apa ya, kuliah teologi itu penting nggak penting, maksudnya kalau kita mahasiswa teologi ya penting, kalau nggak mahasiswa teologi ya mungkin nggak terlalu penting juga. Nah, kayak Andika Tapi ini loh, penting. Pasti apa ya, nggak pentingnya itu karena waktu prosesnya, proses menempuh pendidikan di semester awal itu pasti merasa nggak penting, karena apa yang dipelajari itu kok kayak gini, nggak sesuai dengan dengan apa yang ada di lapangan, seperti itu loh. Buat apa belajar seperti ini ketika sedangkan di lapangan sendiri berbeda apa yang harus kita kerjakan. Jadi ya penting nggak penting, ketika menjalani proses itu merasanya ya nggak penting, tapi ketika sudah lulus atau sudah wisuda, katakan sudah sudah ada di ladang Tuhan istilahnya, itu akan menjadi sangat penting apa yang dipelajari selama ini ya, meskipun mungkin bagi mahasiswa teologi belajar PAK gitu nggak terlalu penting, mungkin bagi yang musik belajar teologi itu nggak penting, mungkin itu stigma ketika masih menjadi mahasiswa gitu kan. Tapi ternyata ketika sudah berada di ladang Tuhan, semua itu penting ternyata. Jadi ya seperti itulah tanggapan dari saya sendiri. Kalau Mas Dea sendiri bagaimana tanggapannya? Penting nggak sih masuk teologi itu? Atau kuliah teologi penting nggak? Dikatakan penting nggak penting itu relatif dari orangnya ya. Kalau kita sebelum masuk kuliah, khususnya kalau kita sebelum masuk kuliah teologi atau bahkan keinginan kita ini mau kuliah apa gitu, apalagi diambil kan ada 3 nih jurusan, ada PAK, ada teologi, ada musik gereja. Kalau teman-teman dari awal niatnya mau masuk musik gereja, ya mungkin baginya nggak penting kuliah teologi. Tapi kalau teman-teman yang mau kuliah teologi nih dari keinginan awal
sudah mau masuk teologi ya baginya sangat penting ini. Jadi penting untuk kuliah teologi karena apa? Punya tujuan dari awal mau kuliah teologi, nanti setelah lulus jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta, jadi dosen, itu kan tujuannya mau kuliah teologi. Jadi ya bagi teman-teman yang eh, dari awal ingin masuk teologi ya baginya itu sangat penting. Apalagi tadi komentar-komentar teman-teman dari musik gereja, dari PAK, itu kan berkomentar kalau nggak penting gitu. Karena tujuannya apa? Tujuan dari awalnya dia masuk PAK, tujuan awalnya dia masuk musik gereja gitu. Coba kalau kita, tadi ada yang dari teologi juga komentar, atau dari Mas Deka sendiri, baginya juga penting, karena apa? Dari awal tujuannya mau kuliah teologi gitu. Nah ini, tapi ya perlu diketahui kalau dari berbagai tadi pendapat dan dari berbagai teman-teman yang latar belakang PAK maupun latar belakang musik gereja, kalau kuliah di STT itu kan juga harus ini belajar terkait dengan teologi juga gitu. Namanya STT, Sekolah Tinggi Teologi, bukan Sekolah Tinggi Teknik. Beda gitu loh. Jadi Ya sebenarnya apa ya? kali juga. Penyesalan itu datang terakhir, Mas. Datang terakhir maksudnya Maksudnya gimana? ya apa ya? Ketika kita sudah lulus kayak ya kita posisikan di kita sekarang gitulah ya. Pasti berpikir wah nyesel ya selama 4 tahun itu kok nggak banyak belajar, banyak hanya fokus tugas doang, nggak baca buku dan belajar yang lain, ikut-ikut bukan ikut-ikut tapi ikut organisasi. Ya. Pasti apa ya, setelah udah berada di posisi kita sudah mau lulus itu ada penyesalan pasti. Tapi setidaknya itu yang masih menempuh proses sekarang ini ya belajarlah dari pengalaman kakak tingkat itu harusnya kan ya. Biar gak nyesel Harusnya ya. belajar biar gak nyesel, karena pasti penyesalan ada di akhir. Kalau adanya di awal-awal itu namanya pengumuman. Betul. Nah itulah Belajar yang banyak apa ini. ya harus belajar biar nanti biar nggak merasa kuliahnya nggak penting gitu. Jadi itulah kalau kuliah teologi itu sangat penting gitu. Nah ini Mas Deka, kalau tadi dikatakan penting secara khusus anak-anak teologi ya. Nah kira-kira selama ini atau kita mulainya dari semester 1 lah. Semester 1 kita akan flashback sebentar untuk kita mengingat mata kuliah yang sudah kita pelajari gitu ya. Mungkin perjanjian lama, pengantar perjanjian lama atau bahasa Ibrani atau pengantar perjanjian baru ini. Nah, dari mata kuliah itu sendiri, kalau kita menganggap kuliah teologi itu penting, kira-kira gimana untuk kita dapat menerimanya, untuk kita dapat kontekskan dengan kehidupan kita saat ini? Gimana Mas Jika? Ya harusnya mikirnya apa ya, harus jauh ke depan ya, karena pertama kalau kita mahasiswa teologi, terutama jurusan teologi Ya. itu kan kita harus menyampaikan firman nantinya di gereja, entah itu di komisi yang mana atau ibadah umum, yang jelas kita akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, dari semester 1 ini kalau kita nggak menguasai, kita akan kesusahan untuk menyampaikan bagaimana konteks dari teks yang dibawakan. Itu harus kita mikirnya jauh ke situ dulu. Nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan. Oh, berarti belajar seperti ini bisa benar-benar membekali saya secara pribadi untuk bisa apa ya, lebih memahami teks. Jadi kita nggak sebatas hanya baca Alkitab karena temanya mungkin apa ya, melayani, ya kita pakai teks melayani, nggak tahu itu konteksnya melayani dalam hal apa ya.
Tapi yang jelas kita pakai teks aja, teks melayani. Penting ada kata melayaninya. Kita tinggal uraikan aja melayani itu seperti apa. Tamat ya, Padahal dicomot ya. ya tinggi. Padahal di mata kuliah semester 1 pembimbing PL maupun PB perjanjian baru itu sebenarnya gunanya ini loh, untuk membekali kita untuk mengerti bagaimana konteks sejarah, konteks latar belakang dari teks yang kita bawakan. Jadi kalau kita kalau kita hanya asal-asalan ikut di semester 1, 2 ya susah nanti kedepannya baik secara akademis maupun secara praktiknya di lapangan pun kita akan kesulitan. Betul. Nah, untuk Mas DS sendiri, tadi kan sudah dari saya ya. Pas. Coba jangan pas. Kan kita ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Walaupun ngalor ngidul ada sesuatu yang dipetik ya ini ya. Oke, Mas Eka, benar tadi dikatakan bahwa kita belajar pembimbing perjanjian lama, pembimbing perjanjian baru, bahkan kita belajar bahasa Ibrani. Nah, di sini juga dapat membekali kita, gitu. Bukan hanya pada konteks kita mau khotbah, atau bukan hanya konteks kita mengerjakan tugas untuk nanti kuliah selanjutnya, bukan hanya untuk itu saja. Kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita saat ini, itu juga sangat penting, Mas. Kalau saya pernah mengalaminya sendiri nih di sini nih praktek. Gimana ini kayaknya seru kayaknya nih. Seru dong. Ketika katekisasi ya, itu kan ada poin-poin, ada materi terkait dengan menjelaskan terkait dengan sejarah Alkitab, bahkan kita menjelaskan terkait dengan proses pengkanonan. Nah, ini kan mata kuliah atau pelajaran yang kita dapatkan. Ya, itu kan juga menjadi bekal kita, bukan hanya untuk kita menjelaskan konteksnya saat khotbah saja, tapi juga ini juga sebenarnya kalau kita mau perhatikan, kalau kita mau belajar sungguh-sungguh ya, sebenarnya ini juga dapat bekal untuk kita kontekskan dalam pelayanan kita untuk tadi pelayanan berkhotbah, bahkan pelayanan katekisasi baptisan. Ini juga sangat penting gitu loh. Jadi ya untuk konteks kehidupan kita ya tadi untuk kita dapat memahami, oh ini ternyata sejarah PL perjanjian lama itu seperti ini, historisnya PB itu seperti ini. Jadi kita juga dapat menjadi bekal kita, dan kita juga dapat saling tukar pikiran, saling tukar diskusi dengan jemaat-jemaat awam yang mau belajar gitu. Ya ini pentingnya di sana untuk kita belajar mata kuliah kita. Untuk khotbah, untuk ya segala macam, sangat penting sebenarnya. Gitu. Tapi gini itu ya, itu kan pembimbingnya ya kan, itu pembimbingnya ya. baru pembimbingnya. Tapi kalau mata kuliah bahasa nih, menurut Mas DS gimana? Apakah juga ada kaitannya? Ya, apakah ada kaitannya juga terkait konteks kehidupan kita maupun pelayanan kita? Kalau untuk konteks pelayanan tentu sangat berguna, Mas. Untuk kita mau berkhotbah, kita mau cari kata ini bahasa aslinya apa. Tentu kan bahasa asli dengan yang diterjemahkan Alkitab kan tentu tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, kita ini bisa menjelaskan bahasa aslinya. Bukan kita menyombongkan ya, oh saya belajar bahasa Ibrani yang tak kerjakan atau yang tak lakukan itu seperti ini. Enggak. Kita belajarnya ini bahasa aslinya demikian. Nah, kita bisa ini menguraikannya lebih dalam supaya untuk penguraian, untuk penyampaiannya juga lebih luas gitu. Ini tujuannya itu untuk dalam konteks pelayanan itu seperti itu. Belajar bahasa Ibrani maupun Yunani itu juga sangat berguna di sana. Itu. Tapi selama ini saya nggak selalu ini, Mas, nggak selalu bisa ya. Wah, ngeceng. Nggak selalu pakai dalam artian apa-apa khotbah pakai bahasa ini, apa-apa khotbah nggak selalu pakai. Hanya
kata-kata yang mungkin perlu dicari bahasa aslinya. Gitu. Bukan menyombongkan diri, sering dipakai berarti sombong. Menang-menang belajar. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Sangat penting. Apa yang kita dapatkan dari kuliah, apa yang kita dapatkan dari berbagai mata kuliah. Ini secara khusus semester 1 ya. Secara khusus semester 1, tapi belum semua, tapi ini beberapa. Itu sangat penting. Tapi keren Mas, apa ketika kita belajar ya, apa ya? Ketika kita belajar itu keren ya, maksudnya kita belajar dengan dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya gitu loh. Jelas. Abdul Jelas, punya ya? gudang. Abdul punya gudang dosen-dosen yang ahli PR, ahli PB gitu. Itu banyak gudangnya. Gitu Iya. Mas Cika. Jadi kita apa ya, belajar itu terasa asik gitu loh. Karena Ya, dosennya juga memiliki wawasan yang cukup banyak dengan apa yang akan kita pelajari, itu wawasannya betul. baik banget. Betul, Jadi Mas Cika. nggak salah ya, kita Mas Abdil nggak salah ya. Oh ya, nggak salah. Cinta alma mater gitu. Bahkan ini Mas, sebetulnya diperbolehkan mau diadil terus ya. Ya jangan. Dalam artian Yang membiayai dosen, kasihan. Oh, enggak dalam artian oh maksudnya kode mau ngajar dosen, ngajar dosen, mau jadi dosen. ya itu Mas Eka. Ya, itu dari mata kuliah yang sangat jelas. Mata kuliah yang sangat jelas untuk bekal dalam kita menyampaikan khotbah atau kita menyampaikan katekisasi dan lain sebagainya. Itu kan sangat jelas. Nah, bagaimana sendiri dengan mata kuliah yang lain seperti kepemimpinan, seperti spiritualitas Kristen gitu. Nah, bagaimana ini responnya Mas Eka kira-kira? Kalau kepemimpinan itu jelas ya, maksudnya jelas itu kan kita sebagai calon hamba Tuhan, ada amin. Nah, amin. Sebagai calon hamba Tuhan yang kita juga nantinya entah ke depan berapa tahun ke depan ya kan, kita akan memimpin gereja, maksudnya kita akan menjadi gembala sidang di gereja. Tentu memahami atau belajar kepemimpinan itu sangat penting, sangat vital lah. Belajar kepemimpinan itu sangat vital karena memang kita dibentuk untuk menjadi pemimpin. Kalau kita nggak belajar kepemimpinan, ya gimana kita memimpin? Kalau kita nggak tahu cara jadi pemimpin itu seperti apa. Ya soal spiritualitas ya kita apa ya? Inilah apa ya? Poin plus dari Abdiel. Selain kita belajar secara intelektual atau otak kita juga belajar spiritualitas gitu. Bagaimana kita mempelajari spiritualitas bapak-bapak gereja. Enak. Yang mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang cocok untuk bisa kita terapkan yang baik loh, dalam arti yang baik-baik. Bisa kita terapkan untuk bisa menjadi lebih dekat dengan Kristus, bisa jadi. Oke, gantian dong. Gantian jawab. Biar imbang, mungkin ada pendapat-pendapat yang lain kan nggak tahu. Iya, betul. Betul Mas Eka. Kenapa kok? Apanya yang betul? Ini tujuan kuliah teologi atau dimana dibekali dalam perkuliahan kan banyak mata-mata kuliah. Bukan hanya cara menafsirkan teks saja, bukan hanya belajar latar belakang Alkitab saja, tapi juga dimana mendapatkan mata kuliah yang menjadi bekal untuk kita terjun ke dunia pelayanan tadi. Dalam mata kuliah kepemimpinan. Jadi apalagi waktu itu
kita mendapatkan dosen yang sangat luar biasa, yang tapi sayang sudah almarhum almarhum Almarhum. almarhum. Jadi sangat sayangkan itu dosen yang sangat luar biasa gitu. Jadi mengajarkan eh, tentang kepemimpinan, tentang pemimpin yang berintegritas atau pemimpin yang dapat menjadi teladan. Jadi sangat luar biasa itu dong. Nah, itu Bahkan yang bahkan kita juga diajari ini ya, membuat bagaimana kita membuat visi 10 tahun ke depan. ya betul itu. Pandangan atau keinginan kita, harapan kita 10 tahun ke depan itu seperti apa? Terkait dengan ketika nanti kita menjadi pemimpin gitu. Tadi yang Mas Eka katakan, ketika pemimpin di gereja yang nantinya juga akan menjadi pemimpin, jadi bagaimana menjadi pelayan juga dapat menjadi seorang pemimpin, bahkan pemimpin yang berintegritas. Yang ini yang sangat penting, Mas Eka. Apalagi di Abdiel, mahasiswa-mahasiswa Abdiel yang aktif bukan hanya mempelajari saja, Mas Eka, tapi di sana juga dapat belajar menjadi seorang pemimpin. Dalam artian apa? Pemimpin BEM atau pemimpin permasa. Kalau kampus-kampus lain kan sebutannya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Nah, ini juga dapat praksiskan di sana, dilakukan atau dinyatakan dalam terjun langsung, bukan hanya belajar tentang kepemimpinan saja. Ya, Bukan setelah hanya belajar tentang langsung materi saja, praktek gitu ya. Nah, betul. Tapi langsung bisa langsung terjun ke organisasi. Bukan hanya organisasi game saja, tapi di Abdiel, kalau Mas Deka memperhatikan, sangat luar biasa. Dalam hal apa? Kalau kampus memiliki acara-acara, mahasiswanya diikut sertakan loh. Mas Dika pernah Ya, kan? benar. Saya juga pernah Benar. berkali-kali gitu. Ikut bukan ikut memilih, tapi ikut berorganisasi di dalamnya. Tandanya apa? Ikut berpartisipasi setiap acara. Betul. Tandanya kita dapat belajar. Jadi materi dapat, pengalaman dapat, pemahaman dapat. Nah, ini nantinya menjadi bekal kita untuk terjun ke dunia pelayanan. Ini. Itu yang Bahkan menarik. tindakan konkret kecilnya saja kan di Abdiel ada asrama itu kan. Nah, itu kita pun diajari untuk bagaimana kita memimpin anak-anak asrama putra maupun yang putri, memimpin anak-anak mahasiswi putri yang ada di asrama. Bagaimana kita bisa memimpin mereka untuk apa ya? Mendisiplinkan diri dalam arti pintar memanajemen waktu, bisa apa ya, memimpin untuk doa pagi, peningkatan spiritualitas kita gitu kan. Betul. Itu jadi benar-benar apa ya, berimbang lah apa yang kita pelajari di Abdiel itu, sehingga sekedar hanya intelektualnya saja, tapi bagaimana kita mewujud nyatakan secara nyata apa yang kita pelajari itu. Abdiel istimewa. Luar biasa, Pak. Makanya ini menghimbau untuk teman-teman atau anak-anak muda yang terpanggil juga, ayolah daftarkan dirimu, Daftarkan diri kuliah di Abdiel. betul, sangat luar biasa gitu. Abdiel Apalagi sekarang fasilitasnya sangat mumpuni ya, untuk berada di Abdiel lama itu betah gitu. tapi sangat disayangkan, Mas. Abdiel semakin bagus, kita semakin keluar. Sangat disayangkannya di situ itu. Kayak ala-ala Bukan semakin keluar, semakin bagus, tapi malah kita sudah mau keluar. Semakin keluar. Itu loh, Mas. Maksudnya semakin mengikuti perkembangan zaman Abdiel itu. Ya, ini istimewanya Abdiel di sana. Ini terkait dengan mata kuliah kepemimpinan. Bagaimana dengan mata kuliah spiritualitas? Sangat menarik kalau kita mengingat mata kuliah dulu gitu. Pas juga terjun langsung pada waktu itu, kita melihat spiritualitas para saudara Katolik. Kalau kita biarawati di Kedono waktu itu, jadi bukan hanya belajar saja, bukan hanya kita juga mempraktekkan, kan ingat
kita nggak hanya kita belajar berhenti. secara apa ya, secara textbook. Nah, kita juga dapat tadi mempraktekkan hening waktu itu, hening, merem, apa yang kita dapat, apa yang kita Ini sampai rasakan, tidur. and itu juga sangat istimewa gitu loh. Dan akhir semester juga kita dapat ini cross check langsung, kita melihat langsung para biarawan, biarawati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya gitu. Ya ini kita langsung cross check gitu, mengerti langsung. Bahkan selain itu juga tadi Mas Dika juga menyampaikan banyak tokoh-tokoh spiritualitas atau spiritualitas Katolik, Bizantin, spiritualitas Protestan dan lain sebagainya, banyak yang dapat kita pelajari. Nah, ini terkait dengan mata kuliah spiritualitas. Tapi itu juga dapat kita kontekskan dengan kehidupan kita. Apalagi Seperti apa nih misalnya? dalam pelayanan kita. Masa kita sebagai pelayan nggak memiliki spiritualitas yang baik, kan nggak mungkin. Itu dapat kita teladankan, dapat kita lakukan, dapat kita kontekskan dalam kehidupan kita. Dimana rohani kita yang sebagai pelayan itu, kita juga memberikan contoh teladan gitu. Bahwa kita juga memiliki spiritual yang baik. Dimana kita juga dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita. Nah ini beberapa mata kuliah yang dapat kita kontekskan dengan kehidupan kita, bahkan pelayanan kita. Ini Mas Eka. Ada beberapa banyak lagi, ada apa lagi Mas Eka? Ada banyak lagi sebenarnya, cuman Satu semester, apa ya? Satu semester ya? Ya, satu semester, semester satu. Semester satu itu ya? Ingat kah? Iya, bersahabat. Gimana iman kita digoyahkan ya? Ada teman kita yang waktu itu tergoyah juga. Sampai hampir murtad ya? Filsafat. Mata kuliah Filsafat itu emang keren sih filsafat Betul, itu. keren. Apalagi dosennya waktu itu Mirip. benar-benar mengguncang. Nah, betul. Tapi Mas Dika, walaupun kita belajar filsafat, kita juga harus ini kritis juga terhadap diri kita gitu. Iya, betul. Terhadap diri kita. Bukan kita menerima mentah, bukan kita hanya belajar secara kulitnya saja. Kita mengupas lebih dalam. Kita akan selidiki, kita akan pelajari lebih dalam. Filsafat itu seperti apa? Respon kita terhadap filsafat itu seperti apa? Filsafat sendiri itu seperti apa? Supaya apa tadi? Supaya kita tidak terguncang. Sangat bagus, sangat penting itu. Untuk kita lebih teliti, lebih kritis. Tapi kan kalau kita hanya menerima secara mentah, kalau kita menerima secara luar saja, kita kan ini ikut terombang-ambing. Kayak teman kita waktu itu. Bukan hanya terombang ambing sih, tapi kita bisa ngikut dengan teori yang kita dengar itu atau kita baca. Betul. Ini sangat penting sebenarnya. Filsafat, bahasa Indonesia, kepemimpinan, apalagi Mas tanya Bahasa Inggris, sejarah ya kan? gereja, Sejarah gereja umum. sejarah gereja umum dulu ini semester 1. Nah ini juga sangat penting. Di mana kita mempelajari bapak-bapak gereja, atau kita mempelajari tokoh-tokoh reformasi, ini sangat penting gitu yang kita dapatkan di kampus. Ini juga sangat berguna lah, sangat penting gitu. Jadi penting untuk sekolah teologi. Kalau dari saya sampaikan dari awal sudah ada tekad, dari awal sudah ada niat untuk kuliah teologi, ya sangat penting. Pentingnya apa? Bekal untuk nanti diterapkan dalam kehidupan pelayanan. Nah ini satu semester loh, kita dapat flashback, kita dapat mengingat ada mata kuliah. Tapi kalau di flashback itu ada banyak cerita, bukan cerita ya, banyak kisah-kisah pilu sebenarnya. Nah apa ini? Kira-kira menarik sepertinya ini. Ya kan, apa ya, secara khusus saya gitu kan, semester 1 kuliah masuk semester 1 dengan latar belakang yang sebelumnya bekerja dulu gitu kan selama sekitar 2 tahunan. Nah ketika masuk kuliah di semester 1 itu terasa berat. Betul. Karena apa ya,
otaknya ini sudah enggak apa ya, Mau enggak berpikir. pernah belajar, enggak pernah berpikir gitu kan. Ya, betul. Ketika masuk kuliah dipacu untuk berpikir keras, apalagi waktu itu kan kita hampir setiap hari gitu kan, laporan, baca, tugas-tugas itu sangat banyak sekali, sampai bener-bener tidur itu nggak mungkin tidur cepet, Betul, Mas Riko. apalagi yang nggak punya laptop seperti saya kan, harus nunggu Mas temennya Riko. dulu, nunggu udah selesai belum, ya udah ditunggu lagi, Ditunggu sambil sambil main. baca Baca apa? ketiduran ya. Baca selesainya pagi ya. Ya sangat itu satu semester kita boleh hari ini kita flashback satu semester mata kuliah dan setelah seneng dalam satu semester gitu. Sama Mas Eka, kalau Mas Eka berhenti dalam jangka waktu 2 tahun, saya selesai sekolah SMA berhenti 1 tahun. Tidak kerja, tidak ngapa-ngapain. Jadi di rumah bantu pelayanan di gereja untuk ini memperkuat iman supaya panggilannya Oke. memperkuat iman supaya panggilannya nggak luntur, makanya hanya di rumah dan bantu pelayanan. Tapi tadi sama 1 tahun nggak digunakan untuk berpikir ya hampir males ya. Suka duka dalam 1 semester ada, apalagi selama bertahun sampai tadi awal masuk 2017 kan itu baru pisah dengan keluarga. Suka dukanya di sana, suka dapat kawan baru, duka Bukan terpisah sih, jauh dari keluarga. ya pisah Mas, soalnya nggak kumpul kan, pisah kumpul kan bareng. Ya, oke. Ini suka dukanya ada 1 semester dan kita juga dapat manfaat dari itu. Ini sangat penting untuk teknologi itu kita juga dapat terapkan, dan untuk kita juga bekal kita. Dukanya Mas Dika saya yakin ada lain lah dalam jangka waktu 1 semester. Waktu itu semester 1 apa semester 2 kira-kira ya? Ayo kita bongkar 1 semester. Nggak bisa kalau itu privasi. Ini namanya bukan ngobrol ini, bukan cerita. Pernah ya? Ini Pernah nanti- ya? Ingat kan? Pernah kan? Ya ada, yang jelas ada lah. Ya, Nggak mungkin dibuka di publik seperti ini kan. lika-liku kehidupan, lika-liku perjalanan mesti ada. Apalagi kalau Mas Dika pernah mendengar ungkapan bahwa cobaan ketika masuk teologi itu ada, rintangan ketika masuk sebuah teologi itu ada. Karena apa? Orang atau jemaat atau orang-orang lainnya menganggap bahwa orang masuk sebuah teologi kan dipersiapkan untuk menjadi pendeta. Makanya lika-liku kehidupan, lika-liku perjalanan dalam studi itu ada. Makanya kemarin di episode kemarin saya menyampaikan bahwa untuk menguji iman, kuat nggak kita untuk bertahan. Nah, kita bersyukur sampai hari ini dan kita juga sudah melewati semester 1 waktu itu. Nanti untuk episode selanjutnya kita akan mengulas sedikit hampir sama. Nah, kita akan mengulas sedikit tentang mata kuliah di semester 2. Pokoknya kita per episode atau setiap pertemuan kita akan mengulas per semester sampai nanti di semester 8 tentang skripsi. Menarik nanti pokoknya. Ikuti terus kami. Iya, siap. Ikuti terus channel kami. Ikuti terus konten kami. Itu Mas Ika. Betul. Gimana untuk Mas Ika sendiri? Yang mana ini? Ada tanggapan lain terkait dengan mata kuliah? Yang mungkin mata kuliah yang membuat bosan atau mata kuliah yang mungkin membuat jenuh, ada? Ya, untuk mata kuliah yang membuat jenuh pasti ada ya, untuk di semester 1 terutama. Jenuh, bosan karena apa ya? Sudah kenal dengan dosennya ya. Ada satu mata kuliah gitu kan. Ya. Dosennya
beliau kenal dengan saya kenal dengan beliau. Jadinya apa ya, karena mungkin karena kenal gitu terus akhirnya apa ya, ya mungkin karena kalau sebatas sama-sama kenal nggak masalah sih, tapi karena dari kenal itu sampai apa ya, sedikit-sedikit dipanggil suruh ke depan, dikit-dikit panggil suruh ke depan, malas rasanya. Setelah itu malas, bosan rasanya. Saudara bukan hanya kenal loh, saudara kan. Iya, maksudnya kan masih tetap kenal itu kan. Yolah, masa saudara nggak kenal. Ya itulah. Jadi mungkin karena itu sih, karena kebanyakan disuruh ke depan, dipanggil ke depan untuk ngerjain tugas lah apalah. Jadinya lama-lama bosan, padahal banyak orang gitu kan. Oh betul. Sampai dapat nilai paling buruk sendiri. Ya Mas Dika, betul. Tapi saya punya trik untuk mengantisipasi supaya nilainya nggak buruk juga. Gimana nih? Triknya gimana nih? Triknya ini, disiplin dalam hal tugas. Itu adalah trik supaya apa? Ketika kita nggak memahami pun, ketika kita nggak mudeng sekalipun, kita disiplin untuk kita mengumpulkan tugas. Soalnya dosen kan menilainya dari tugas. Kita tertib nggak, kita disiplin nggak. Tapi kalau nggak gitu kan nilainya akan pengaruh juga. Pinter, tapi dalam hal tugas mengumpulkan nggak tertib, dosen juga akan menilai lah. Nggak hanya dari kepintaran saja, tapi kan kedisiplinan itu. Jadi triknya saya di situ Mas. Walaupun saya nggak memahami bahasa Inggris lah, atau bahasa Inggris saya lemah, tapi kan saya dapat nilai lumayan. Karena apa? Saya disiplin, saya tertib. Enggak, berarti Anda termasuk orang yang beruntung karena apa ya, tugas-tugasnya tetap masuk tapi nilainya bagus. Saya nilai apa, tugas tetap ngumpulin padahal saya nggak hadir. Itu gimana itu? Loh, salah loh, nggak hadir. Hadirnya juga dinilai. Maksimal 2 kali nggak hadir dalam perkuliahan. Iya kan tadi bilangnya kan tugas, yang penting tugas, disiplin tugas. Ya tugas saya tetap ngumpulin tapi saya nggak hadir. Bukan masalah ini. Itu kan sama aja ngumpulin tugas. Nggak salah. Bukan berarti nah gitu. Jadi konteks nangkapnya nggak di sana. Tapi kalau nangkapnya di sana kan banyak mahasiswa nggak hadir kalau tugasnya ngumpul. Nggak gitu. Jadi ya disiplin lah gitu. Bukan hanya tugas saja, perkuliahan masuk. Nah ini yang perlu kita sikapi gitu dalam perkuliahan. Masih kan banyak lah, apalagi yang kita mau awal kali belajar. Bayangkan awal kali belajar masuk sekolah tinggi teologi gitu. Hal-hal baru, mata-mata kuliah baru yang tadi mungkin kita nggak berpikir nanti sekolah teologi ini akan mempelajari ini. Enggak, saya juga nggak akan berpikir ke sana. Yang saya pikirkan sekolah teologi ya nanti belajar khotbah, belajar menganalisis teks, itu aja yang tak pikirkan. Tapi ketika masuk enggak, belajar bahasa Ibrani, pramudeng nopo, bahasa Inggris, oke lah bahasa Indonesia bisa, spiritualitas, secara gereja, filsafat, ini menarik gitu loh, menarik kuliah teologi ketika. Jadi sangat penting untuk kita multiple kali, atau sangat penting untuk kita kuliah teologi. Ini yang kita dapat menjadi bekal atau dapat kita kontekskan dalam hidup kita. Ini Mas Ika, tanggapan perkuliahan itu tadi. Terima kasih yang sudah stay teman-teman. Terima kasih. Habis ini saya live sendiri. Oke, nggak apa-apa. Memang seperti itu kok kenyataannya itu. Oke, terima kasih pada obrolan di episode 2 ini. Pentingkah kuliah teologi? Jawabannya sangat penting. Sangat penting. Kalau kita dari awal sudah memiliki niat, memiliki tekad untuk kita dibentuk, untuk kita studi teologi, masuk ke sekolah tinggi teologi ataupun universitas yang ada teologi, ya kita berarti harus taat, harus dalam artian harus tekun untuk kita dibimbing, dibekali nanti menjadi hal yang baru untuk kita terjun ke dunia pelayanan.
di kuliah teologi. Dampaknya ke depan, bukan apa ya, dampaknya nggak seketika kamu berproses itu terus ada dampak, tapi setelah kamu berproses itu dampaknya akan mengikuti di belakang. Betul Mas Ika, ini yang perlu diperhatikan itu. Ini terima kasih buat teman-teman yang sudah Terima kasih. gabung, yang sudah menyimak. Nantikan video ini di YouTube Depa Official. Obrolan. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Masih apa ya, setia mendengarkan obrolan ngalor ngidul kita. Nah ini obrolan terkait dengan mata kuliah semester 1. Tadi masih ada mata kuliah semester 2 apa aja, konteks kehidupannya seperti apa aja. Nah ini perlu kita simak. Nanti kan di waktu yang akan mendatang, tunggu info dari kami. Tetap di Depa punya cerita. Terima kasih teman-teman.